Halo Cos, balik lagi di Cos Podcast. Kenalin, aku Atta Rizky Mahendra sebagai host di sini. Hostnya baru ini, Baru masuk baru apa nih? baru masuk dong. Iya. Dan kita ngundang narasumber spesial nih. Dia adalah salah satu murid yang berprestasi dari SMPN kemudian. Amin. Kenalin, Dimas Pratama. Halo. Kita akan bahas apa sih, Dim? Bahas yang sering hot di Indonesia. Apa itu? Ya, yang terkenal dengan topik pemersatu bangsa. Yang buat anak muda itu ya? Iya. Apa sih? Yang terkenalnya apa? Pornografi. Sebenarnya apa sih? Pornografi itu apa? Nah, pornografi itu dapat diartikan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi. Oh, berarti itu masuknya negatif apa positif? Tergantung tujuannya sih. Oh, Kalau positif biasanya tuh Pak Sutri gitu toh, Pak Sutri untuk mempelajari gitu, tapi aslinya tuh positif. Kalau sex education kayak project kita nih temanya, ya. Project di SMPN 3 Kemudian itu bagus loh temanya. Apa ya, Mas? pornografi. Kok Bukan, pornografi bukan. sih? Apa sih? Kesehatan Reproduksi. Kesehatan reproduksi di SMP Negeri 3 Nggodean nih membahas tentang ini juga. Sex education ini ya. Ya, kan kita dalam masa apa? Pubertas. Ya, masa pubertas itu masa lagi tertariknya ke lawan jenis ya. Oh iya dong, kan itu baru awal remaja gitu loh. Ya. Masih keren-kerennya, dari kemarin SD sekarang SMP ganti seragam gitu ya. Kita bahas sisi negatifnya dulu ya ini. Oh iya, sisi negatifnya itu bisa bikin kecanduan. Kalau kebiasaan lihat video-video yang kurang bagus untuk ditonton mata, itu dapat kecanduan dan rasa ketergantungan. Dampaknya bagi tubuh apa sih itu? Biasanya sih kurangnya konsentrasi. Nek kalau diungkapkan lewat perilaku ejakulasi itu juga kurang baik, karena ejakulasi itu juga jelek, dari dasarnya aja sudah jelek. Tuh. Tapi kata salah satu dokter itu, aku pernah baca tadi, ejakulasi itu boleh gitu, asalnya kan jangan terlalu sering. Oh iya, kemarin di TikTok juga baru lewat tentang ejakulasi tadi. Kalau ejakulasi itu sebenarnya boleh, tapi jangan sering-sering lah, jangan setiap hari juga, jangan sehari pengen 3 atau gimana ya, jangan. Kan anggapan aja air ini ada ember, ini ember lah, ini ember Ya. gini, ini ada ember, diisi air terus, kan itu akan luber. Ya. Kalau ditutup gitu kan luber terus toh, Ya. maka harus dikeluarkan. Tapi ya jangan per hari juga, jadi ada rentan waktunya lah. Berarti kamu sangat menentang gitu sih. Ya ada yang menentang, ada yang enggak sih, tergantung subtema atau konteksnya mau kemana gitu. Kenapa kok kamu nggak setuju itu? Ya dari pornografi sendiri toh, pornografi itu biasanya nonton video yang kurang baik. Di agama juga sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya dosa zina, ada zina mata. Yang zina mata ini yang paling banyak dilakukan oleh remaja-remaja seperti kita nih. Ya. Dari pornografi tadi, bahkan bisa ejakulasi tadi juga toh. Ya. Zina mata itu Bahkan ada yang setiap hari gitu toh. oh iya, itu ada juga yang setiap hari. Wah, mau nggak capek itu. Dan di agama juga pernah ada yang menyebutkan bahwa kalau kita itu setiap nonton, ini diumpamain hati ya, digenggam ini hati. Ya. Teman nonton itu ada, nanti Tuhan akan memberikan satu titik hitam di hati, titik. Ya. Bayangin aja, kalian nonton setiap hari. Setahun ada berapa hari? 365 hari toh. Ya. 360 hari, umpamain aja ada 365 titik di hati. Kita nontonnya berterusan sampai besok SMA, masih nikah masih nonton gitu ya. Itu paling hatinya sampai hitam gak karu-karuan gitu toh. Mending dihentikan sejak dini. Caranya gimana sih Dim kalau udah terjerumus ke gitu? Oh, ke pornografi itu dan Ya. itu. Caranya sih banyak. Kalau gampangnya aja ya, seperti kita itu join organisasi. Di sekolah aja sudah ada organisasi. Ini ada OSIS nih, OSIS GBHV. Joinlah organisasi. Organisasinya ya konteksnya yang buruk ya. Kok yang buruk sih? Yang baik.
kok konteksnya yang buruk malah salah nih. Konteksnya yang baik kayak OSIS kan tujuannya nih baik. OSIS tuh walaupun sering dikatain babu sekolah ya, tapi kan kita itu pekerjaan OSIS tuh mulia. Kayak kemarin tuh ada event Satria Amarta, itu kan yang nyiapin OSIS toh. Iya, full OSIS ya itu. Iya, dan ada 3G Creativity juga sebagai tim dokumentasinya. Iya. Itu, dan kalau diusahain jangan join yang saru-saru dan kurang baik itu, kayak join geng-gengan gitulah. Janganlah itu. Berarti kita harus nge-cut off yang negatif gitu lah, dan kita harus join yang positif-positif gitu ya. Ya, ya. Ada Rohis juga loh di SMP ini. Nah, kalau mau agamis join Rohis. Ya. Ada Dewan Penggalang, ada tim-tim Adiwiyata juga loh. Iya. Itu berarti kalau udah terjerumus nih Dim, berarti kita harus nge-cut off yang lingkungan yang negatif tuh Dim. Ya jelas dong, lingkungan yang negatif harusnya ditinggalkan sih kalau udah melakukan hal-hal yang positif. Karena kenapa? Kita itu hidup juga itu di lingkungan toh, di lingkungan kita itu, di lingkungan hidup kita lah gitu, mudahnya di lingkungan hidup kita itu biasanya hal pertama yang mempengaruhi sifat kita. Kalau lingkungan kita aja sudah jelek, mesti sifatnya akan jelek. Maka kita harus meninggalkan lingkungan yang buruk. Tapi maksudnya gini loh. Tapi kita harus umum juga, umum lah. Keluar gitu ya masih, tapi ya jangan kita ikut-ikutan yang jelek dijauhin, yang baik kita contoh kalau kita gitu. Kan di rumah ada pemuda nih, biasanya seumuran kita udah join Karang Taruna gitu ya. Oh ya, Karang Taruna ya sekarang gitu. Nek kalau nggak ada Karang Taruna biasanya pemuda berdesa gitu toh. Kita join ke situ. Kalau temennya itu, mohon maaf ya, kalau di lingkungan pemudanya itu jelek, itu kan biasanya kita akan ikut-ikutan jelek lah aku. Wah, masuk aku ramelu-melu ngono toh. Tapi gitu. Kan kalau nggak join kayak pemuda itu kayak ras rawong rabimu suwung gitu. Ras rawong rabimu suwung. Nah. Jadi akhirnya kayak ada dua persepsi yang berbeda gitu toh, yang berlawanan. Ya sebenarnya gini loh, kalau lingkungan pemudanya itu jelek ataupun kurang bagus, mohon maaf kurang bagus, itu dapat kita akalin nih. Kita tetap serawong, tapi kita saring, mana yang bagus, mana yang buruk. Kayak yang bagus gimana? Kita di pemuda dapat bekal nih untuk berorganisasi, seperti menyampaikan pendapat ataupun menerima pendapat itu sendiri, dan kita dilatih public speaking biasanya di pemuda. Kayak jadi MC. Oh gitu, betul ya. Jadi MC. Jadi mengalihkan perhatian kita dari yang begituan ya. Iya. Tapi kan biasanya juga ada yang teman-teman dari pemuda sendiri yang jelek, kayak dugal lah, istilahnya dugal gitu ya di Jawa. Iya. Nah, ada yang nakal kayak biasanya itu ikut geng. Saya tuh pernah dengar kata-kata ramelu gengi banci. Ya kan. Tapi aku pernah baca suatu artikel loh Dim. Iya. Itu ternyata Indonesia itu masuk 4 peringkat sedunia loh Dim. Apa itu peringkat apa? Yang join ke situs gituan gitu. Yang terkait pornografi ya itu khususnya. Kalau di ASEAN sendiri saya juga pernah baca itu nomor 2 loh. Nomor 2 se-ASEAN. Kan ASEAN memiliki 10 negara, Indonesia peringkat 2 loh. Keren ya, berarti itu suatu prestasi ya. Iya, prestasi yang buruk ya. Yang tidak perlu dilestarikan. Dan aku pernah baca suatu artikel gitu tuh, ternyata jumlah penonton gitu, pengguna situs gitu. Iya, situs gitu-gituan lah gitu. Yang perempuan dan laki-laki itu hampir sama loh, Dim. Waduh, hampir sama. Ya. Tapi kan dari data juga itu kan masih belum banyak ya, baru ketahuan berapa juta Mas? 3.600.000-an ya. Oh 3.600.000-an itu menurut saya masih sedikit, kan banyak yang belum ketahuan. Iya ya. Yang ketahuan masih belum banyak itu. Tapi 3 juta itu udah banyak. Paling kalau dijajarin tuh 1 Jogja sih. Di penduduk Jogja aja paling 4 juta loh. hampir semuanya ya itu. Tapi kan yang belum ketahuan masih banyak itu. Tapi kan kita kalau yang saya ketahui ya di lingkunganku, itu yang laki-laki gitu, yang perempuan saya nggak tahu ya. Ya nggak tahu.
Oh, nggak tahu kalau nonton gitu-gituan itu. Ya kayak polos aja gitu. Oh, kayak muka-muka polos tapi tapi di belakangnya serba tahu gitu ya. Ya di tempatku juga gitu sih. Paling kan kalau cewek itu lebih tertutup juga toh. Kalau omong-omongan biasanya disaring toh. Kayak aku nggak mau bongkar aib nih gitu toh. Ya. Kalau cowok biasanya lebih terbuka kepada temannya juga. Kalau cewek hanya pilih-pilih. Di pemuda juga toh biasanya gitu toh. Cewek lebih pilih-pilih. Tapi kita nggak tahu sih. Malah kita nggak tahu kalau datanya yang cewek ternyata lebih tinggi, kita nggak tahu. Karena banyak yang belum terungkap juga. Banyak banget ya itu berarti. Kalau kamu pernah nggak, Tim? Jangan sampai pernah gitu ya. Nanti takutnya yang kecanduan itu ya, terus nggak susah gitu buat keluarnya ke jalan itu. Mending ambang timbang pornografi, nonton kayak gitu tuh. Banyakin baca Al-Quran buat yang Islam, banyakin sholat tahajud, banyakin ibadah gitu ya. Betul. Alihkan perhatian kita ke jalan yang benar gitu. Jangan ke jalan yang sesat. Padahal tuh suatu hanya 3 menit tau paling lama itu. Biasanya kalau film gituan lama toh. Mending kita sholat, baca Al-Quran, bisa khatam 1 bulan toh. Iya. Membersihkan hati gitu, membersih juga. Tapi kalau yang melakukan ejakulasi setiap hari itu gimana sih, Dim? Dampaknya bagi tubuh. Dampaknya bagi tubuh. Untuk biasanya tuh yang pelaku ejakulasi atau yang ejakulasi sampai berkali-kali per hari gitu toh, biasanya kan tubuhnya lemes. Karena capek juga tuh itu. Ya, kelemar-kelemar gitu ya. Kelemar-kelemar, males lah. Bukan kelemar-kelemar Jok. Orang kelemar-kelemar itu Jok, ejakulasi juga enggak, tergantung fisiknya juga. Berarti kesimpulannya, jika menonton film dewasa atau pornografi itu, kita bisa mendapatkan banyak dampak negatif. Contohnya seperti gangguan apa tadi, Dim? Gangguan psikologis, kesehatan mental, kurangnya waktu yang efektif, kurangnya komunikasi juga, dan bahkan menyebabkan kecanduan ya, Dim ya. Iya, kecanduan juga dan rasa ketergantungan pada itu juga. Kita sebaiknya janganlah gitulah. Dah banyak itu di Indonesia. Ya betul, mumpung masih umurnya berapa Mas? 14. Oh, baru 14 tahun. Saya kayaknya 15 nih. Ya. Tahun 15. Sama. Iya dong. Masih kita baru 15 tahun, monggo dicegah gitulah. Ya. Mumpung belum terlambat. Kalau besok kita nikah masih nonton kayak gitu kan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah banget lah itu. Iya. Mending dicegah dari sekarang. Itu nanti berdampak buat bayinya juga kan. Terbang buat bayi. Mungkin bisa maaf itu cacat gitu ya. Iya. Biasanya kan sperma itu kalau ejakulasi kebanyakan itu sperma rusak. Spermanya itu rusak. Kan kita nggak bisa lihat tuh sperma rusak tuh kayak gimana. Iya. Maka kalau pas berhubungan intim kok pas keluar spermanya itu masuk ke rahim, itu kan spermanya kalau rusak bisa menyebabkan bayi cacat. Masnya mau bayinya cacat enggak? Enggak lah. Ya, enggak itu toh. Buat istrinya juga itu bahaya ya kalau melahirkan itu. Oh, kayak melahirkan juga bisa berdampak kematian juga. Dan yang sering gonta-ganti pasangan nih, janganlah gitu. Apalagi yang udah pernah nyoba pasangannya. Astagfirullah. Dihentikanlah, itu juga termasuk perilaku pornografi juga loh itu. Ya. Kurang baik lah gitu. Mungkin sekian aja dari kita. Ya. Cukup sekian. Jones Podcast asik bener.